Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa 21 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Ba'da sholat zuhur di Masjid At-Taubah ini saya alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Haji Kusno ST, kalau lihat di sini nanti bisa dikoreksi, bin Hatmo Taruno. Nah, pada hari ini tidak lupa sebelum beliau menyampaikan tentang kisah riwayatnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Pada kesempatan ini kita ingin kenal lebih dekat dengan pengurus masjid At-Taubah ini, Bapak Haji Kusno. Tolong diceritakan tentang riwayat dari mulai lahir, terus berkeluarga, punya anak siapa, dan pendidikan dari SD sampai terakhir ini. Silakan Pak Haji Kusno, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan saat ini ikut menjadi pengurus Masjid At-Taubah. Namun kalau diceritakan dari lahir, saya lahir di kampung yang kecil pelosok Jawa Tengah, di desanya waktu itu Sukomangu. Terus saat masih kecil, saat umur 3 tahun, kemudian ibu saya lahir, akhirnya saya ikut ke nenek. Tanggal kelahirannya Pak Haji Kusno? Tanggal kelahirannya 31 Oktober 1960. Wah, cukup usianya cukup sepuh ini ya, tahun 60. Silakan. Ya, karena saya kebetulan lahirnya sama dengan bapak saya, katanya kalau orang Jawa itu dari Seninnya sama Senin Kliwon juga. Akhirnya tapi saya juga nggak tahu, setelah adik saya lahir tiba-tiba saya ikut nenek saya. Senin sama dengan kelahiran Nabi Muhammad juga ya. Iya. Jadi ikut nenek saya dari umur 3 tahun. Setelah sampai umur 7 tahun, kemudian nenek saya meninggal. Akhirnya saya balik lagi ke tempat bapak saya. Disitulah setelah itu kembali ke tempat bapak saya, terus masuk sekolah saat itu di daerah Sukomangu itu. Masuk SD? Gitu. Iya, masuk SD. Tapi dengan nenek saya itu beda kelurahan gitu, cukup jauh. Jadi saya tiba-tiba pengen pulang aja, walaupun setelah nenek saya meninggal tuh saya terus pengen pulang balik ke bapak saya. Sendirian waktu itu. Jadi orang tua juga pada bingung kemana gitu. Ternyata saya jalan sendiri, kira-kira jalannya itu ya 4 kiloan lah. Wah, cukup lumayan. Iya, cukup lumayan untuk anak kecil ya, makanya bingung gitu. Nah, setelah itu masuk SD, ya udah itu kembali ke orang tua di kelurahan Sukomangu, Purwantoro saat itu. Terus akhirnya sebelum lulus tuh bapak saya sebagai pekerja tani, tapi sebagai sekel itu sekretaris kelurahan, kalau di kampung namanya cari. Terus pindah karena bapak saya udah pensiun, udah umur, terus pindah ke kelurahan ke tempat ibu saya. Jadi saya SD belum lulus tapi sudah pindah mengikuti bapak saya, ibu saya. Terus tapi sekolahnya masih tetap di sekolahan yang lama di sekolah. Jadi kira-kira yang tadinya kira-kira 1 kilo jadinya pindah kira-kira jadi 3 kilo. Wah, cukup jauh juga. Jauh. Nah,
Setelah pindah itu lulus tahun 73, kemudian saya masuk ke SMP. Masuk SMP tahun 74 dan lulus tahun 76. Ya. Nah, sebelum lulus itu bapak saya telah dipanggil Allah di Purang Kelang Allah. Allahu yarham. Ya. Saat itu umurnya udah 74 tahun bapak saya. Oh ya, Iya. juga. Jadi karena bapak saya udah pulang ke rahmatullah, saya juga jadi bingung nanti gimana sekolah ini terusin apa enggak gitu, bingung. Di antaranya itu karena merasa kehilangan juga. Karena saya saat lahir berarti bapak saya sudah umurnya sudah di atas. Udah sekitar 61 atau 62 gitu. Iya, udah juga. Ya belum ya, 58 ya, bapak saya 58. Terus akhirnya sebelum meninggal bapak saya ternyata sudah pesan kepada kakak saya yang seayah gitu, beda ibu. Dititipkan untuk di sekolah disuruh bawa ke Jakarta gitu. Tadinya saya dititipkan ke adiknya yang di Jakarta itu, disuruh di Kalimantan, cuman karena pertimbangan itu kakak saya yang di Jakarta, jangan Kalimantan nanti kalau nggak betah susah pulangnya gitu. Saat itu akhirnya dititipkan ke Jakarta. Ya udahlah, saya akhirnya setelah lulus berangkat ke Jakarta. Dan perjalanan Jakarta waktu itu saya berangkat itu jam 12 siang itu, perjalanan ke Jakarta saat itu saya sampainya sampai 2 hari, besok jam 12 siang besoknya lagi gitu. Kalau besok kan masih sehari, tapi besoknya lagi jadi sampai 2 hari. Karena ingat saya dulu kalau jembatan jalan ke Jakarta itu masih satu-satu, jadi masih antri itu bis-bis itu. Setelah Jakarta ikut kakak saya itu sekolah di Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Cijantung, Jakarta. Oh, Cijantung ya, Ya. Jakarta. Jadi singkatannya Yasma PB Sudirman, itu masuk ke STM. Nah, setelah masuk STM sebenarnya saya ada keinginan untuk nyantren sebetulnya gitu, tapi STM waktu itu ada jurusannya ya Pak Ji? Iya, ada jurusan apa Pak Ji? ada jurusan bangunan, listrik sama mesin. Pak Ji Kebetulan saya sama kakak saya disuruh ngambil jurusan listrik. Lanjut Pak Ji. Terus setelah sekolah di STM itu kemudian saya pikiran ada yang nawarin suruh kerja, suruh nyantren, atau ikut bengkel gitu. Setelah lulus SMA Iya. itu ya. Lulus tapi ijazah belum keluar. Oh iya, sambil nunggu ya. Iya. Akhirnya ya saya ambil keputusan yang kira-kira tidak merepotkan, ya udah saya kerja gitu. Kerja. Padahal ijazah belum keluar ya. Iya. Ya akhirnya kerja, terus pindah-pindah di pabrik. Terus rasanya kalau di pabrik kayak kurang betah gitu masalahnya. Akhirnya pindah lagi sampai 4 pabrik. Oh, banyak juga ya. Ya. Kemudian barulah pindah ke kontraktor. Saat itu memang pekerjaan masih nyari orang, beda sama sekarang gitu. Itu waktu di kontraktor tahun berapa masuk tuh Pak Ji? Masuk di kontraktor tahun 1982. 1982 ya. Tapi di kontraktor juga pindah sampai 3 kali. Akhirnya yang terakhir itulah 1986 pindah ke PT Rekayasa Industri. Oh iya. Akhirnya sampai dihitung, karena dulu masih sistem kontrak, terus yang terus berlanjut setelah 87 itu dan jatuh tempat itu yang sampai pensiun. Oh, sampai pensiun ya dari tahun 87 ya. Ya. Selama sambil kerja saya juga jadi pengurus yayasan yatim piatu Tajidul Iman di Pancoran. Oh
Dari situlah saya yang merasa merubah segalanya gitu buat saya karena kehidupan saya. Karena begitu keikhlasan pengurusnya itu Bapak Haji Muhammad Amin atau Haji Acep dan istrinya Ibu Haji Sodah bin Haji Junaidi, itu yang saya melihat bahwa ibu itu tidak membedakan antara anak sendiri maupun anak yatim. Itu anak sendiri padahal ada 8. Itulah tadi yang ternyata merubah kehidupan saya yang berpengaruh. Kalau sebelumnya ya saya hanya belajar Quran aja, tapi di daerah Kampung Tengah Kramat Jati. Sekarang juga masih ada, itu bapak juga, tapi dia guru Quran. Itu kira-kira waktu Pak Haji jadi pengurus yayasan yatim itu berapa tahun ya? Ya, berarti dari sekitar 82 sampai 90-an. Berarti 8 tahun. Iya. 8 tahunan ya? Iya, iya. 82 sampai 90 ya. Terus Pak Haji? Ya karena sudah sebelumnya udah bekal ngaji Quran juga, jadi ngajarin anak-anak yatim juga itu di situ. Oh, di situ ya, di Iya. yayasan yatim itu ya. Nah, situlah yang menurut saya berpengaruh banyak. Nah, setelah dari situ ya saya bekerja terus, kemudian setelah 90 itu barulah pindah dapat rumah ke Depok Jaya Agung. Oh ya, Ya, tahun 90 di awal ya. ya awal di akhir 89 gitu, dengan pertolongan Pak Yahya RT 4 yang memberikan formulir saat itu, padahal waktu itu udah cari-cari tapi Pak Yahya RT 4, RT 3 ya? RT 3. Iya RT 3. Berarti Pak Haji termasuk penghuni yang pertama di perumahan Depok Jaya Agung nih waktu itu ya? Iya, tahun-tahun itu ya. Ya Pak Haji. Tahun itu ya. Tapi saya nungguin listrik dulu. Iya. Listrik sudah ada baru pindah. pindah. Ya. Ya saat itu jadi dari anak-anak yatim itulah yang ikut mengantarkan juga gitu. Alhamdulillah. Ya barangkali berkahnya anak-anak yatim itu diantaranya gitu. Makanya anak yatim itu betapa doanya mustajab sekali gitu. Dan karena saya udah orang tua udah nggak ada, jadi berasa banget gitu rasanya. Itulah merasakannya barangkali itu. Tapi saat itu ya sudah lulus STM. Tapi ya dengan bimbingan pengasuh yayasan yatim itu, itulah yang saya rasakan bahwa beliau itu orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan tidak membeda-bedakan antara suku manapun gitu. Itu yang saya rasakan, itu luar biasa benar. Nah setelah di Depok Jaya Agung, kebetulan waktu itu yang ngajar Mas Ustadz Imam, tapi nggak lama saya karena masih di proyek, akhirnya saya yang ketemu terus adalah Kiai Zain Rafiq saat itu. Penggantinya Ustadz Imam, terus Ustadz Slamet Riyadi, kemudian Ustadz Zain Rafiq. Ya dari situlah tahun 96 itu ikut Kiai Zain Rafiq yang merasakan bahwa kesulitannya beliau gitu. Karena saya sudah digembleng di Yayasan Yatim Piatu tadi, jadi mengerti bahwa kesulitan itu akan menjadi cambuk untuk keberhasilan. Jadi setiap keberhasilan itu akan diuji yang berat. Nah itu di situ. Maka saat waktu itu Zain diberhentikan dari akademia, saya memberikan gambaran bahwa Kiai Zain nggak usah khawatir, ini sebetulnya yang diuji adalah Kiai Zain. Diuji untuk naik derajat gitu. Ya. Jadi setiap manusia itu akan diuji untuk kenaikan derajatnya di sisi Allah. Jadi sama juga bahwa saya juga pasti akan suatu saat akan merasakan ujian juga gitu di antaranya itu. Nah, saat itu waktu jalan-jalan dengan Ustadz Zain itu, waktu saat itu ke daerah Tasik, ditanya,
kalau seandainya punya uang, apa yang akan dibuat oleh saya gitu. Kalau saya nggak ada lain, saya yang pertama kalau memang saya punya uang karena udah ada rumah, saya akan berangkat haji. Nah, itu. Awalnya dari Iya, situ ya. iya. Iya. Pak Haji, sebelum berangkat haji ini kelihatannya Pak Haji sempat pendidikan perguruan tinggi nih ya Pak Haji ya. Iya. Itu di mana Pak Haji? Ya karena sambil kerja sebenarnya tadinya saya mau ngambil Unija, tapi ternyata sudah pindah dari Kalibata. Tadinya kan Unija di Kalibata. Terus akhirnya ya nggak sambil kerja, ya udah ke pasar Minggu. Jadi di UNAS pasar Minggu. Nanti kalau pulang kerja mampir baru pulang. Gitu. Supaya transportasinya tidak terganggu jauh. Iya. Tapi itu juga waktu lama karena sempat ketinggal ke proyek-proyek juga, jadi ya sempat berhenti. Masuknya ada tahun 99 ya lulus. Tapi kan selesai juga ya Pak Haji ya. Iya. Berarti Ya, itu dapat titel ST ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi ya di samping itu di kantor juga diberikan kepercayaan karena saya tadinya dari Yayasan Yatim tadi. Di kantor punya masjid, yang masjidnya namanya Masjid Ulul Arba, diberikan sebagai pengurus untuk sosial masyarakat gitu ya. Ya ada, jadi kalau ada yang minta sumbangan gitu nantinya dari ke saya gitu kalau saat itu. Nah Pak Haji ini udah kuliah kan cukup lama, jadi artinya titel ini jangan dihilangin nih Pak Haji nih, harus ada ini karena kan orang yang namanya pendidikan itu cukup makan waktu bertahun-tahun, nggak setahun 2 tahun, tapi itu memang perlu kesungguhan gitu, jadi jangan dihilangkan. Nah Pak Haji, tadi menarik apa yang Pak Haji ceritakan, mulai dengan Kiai Zain Rofiq waktu ziarah mungkin ya, cerita mulai tertarik ke Baitullah. Nah tolong diceritakan Pak Haji, awal mulanya Pak Haji ke Baitullah dan itu tahun berapa kira-kira? Awal mulanya ke Baitullah itu tadi, ya setelah saya ngomong begitu tadi, kira-kira tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya itu. Masih ingat itu tahun berapa? Tahun 2002. Oh 2002 ya. Kan Pak Haji kan 2001 ya. Saya duluan Pak Haji. Saya 2000. Saya 2000. Iya duluan Pak Haji duluan. Jadi saat itu tiba-tiba itu ada amanah yang disampaikan, tapi ada 2. Itulah ujian buat saya. Tapi ujian itu sama bentuknya. Jadi ada orang lain, si A menyampaikan amanah ke saya sebagai B. Si B ini saya akan menyampaikan kepada C ini ya. Ternyata si C ini tidak terima, marah kepada sama saya. Sampai suatu saat dia berucap, kalau saya jadi imam dia akan pulang. Sampai begitu. Sampai begitu, iya. Tapi selama 2 bulan. Nah, tapi yang aneh lagi bersamaan dengan keluarga juga. Keluarga itu ada yang menyampaikan amanah supaya menyampaikan dari keluarga ke saya supaya menyampaikan itu udah sampai ke D gitu oleh yang keluarga. Jadi waktu bersamaan itu akhirnya disitulah saya untuk pekerjaan tuh nggak bisa mikir, akhirnya minta cuti. Setelah minta cuti 1 minggu, ya biasanya udah kayak di rumah juga berat, di kantor berat, seperti itu. Nah akhirnya saya di rumah lihat berita bahwa itu waktu itu hari Senin, ternyata di berita di SCTV itu bahwa pendaftaran haji belum ditutup karena masih ada 12.000 orang yang belum lunas. Ditunggu sampai tanggal 30 September. 30 September itu harinya hari Senin. Jadi tinggal seminggu. Cukup banyak yang belum. Ya. Kemudian seperti itu, karena dengar itu, akhirnya saya kepada istri ngomong, tolonglah, ini barangkali ini ujian saya, tapi kalau ujian pasti
akan ada hikmah yang diberikan lebih besar dari Allah, saya begitu. Terus akhirnya ya udah, sekarang kita cobalah ke Departemen Agama gimana caranya untuk bisa naik haji gitu aja. Akhirnya saya ke Departemen Agama, minta formulir. Setelah ngisi formulir, saya suruh ke bank ya. Store ke bank. Ya, suruh ke bank. Belum store, ke bank dulu gimana caranya. Setelah ke bank diminta tungguin 1 jam. Nah, saya akan carikan porsi, kalau dapat ya nanti bawa berangkat, kalau enggak ya berarti untuk berikutnya gitu. Ya. Oke, setelah saya ngomong ditungguin 1 jam, saya nunggu 1 jam di BNI Margonda. Oh ada Pak, ini masih bisa gitu. Kasih porsinya. Ya udah, kalau gitu gini Bu, saya kalau memang saya nanti bisa bayar ya mungkin berangkat tahun ini, kalau nggak bisa ya mungkin itu tahun berikutnya. Oke, saya pulang dulu. Saya pulang dulu, ngomong sama istri bahwa cari-cari apa yang bisa di store, kalau memang store biasa berapa, nanti kurangnya berapa gitu. Akhirnya hari Selasanya saya store, kebetulan waktu itu tetap biayanya 25,5, tapi saya baru bisa dapat bayar 12 kalau nggak salah. Akhirnya pulang lagi, ya udah, sekarang apa yang bisa dijual untuk bisa memenuhi? Masih setengahnya. Iya, masih setengahnya. Ya udah, cari-cari, jadi ada apa ya, emas penghargaan maupun emas yang disimpan itu dijual gitu. Tapi Pak Haji berarti ketika disuruh bayar bulan itu berangkat juga saat itu ya, tahun itu juga Iya, ya? akhirnya Nunggu waiting setelah list. pulang itu masih kurang, jadi Rebo, ya, apa yang ada dijual, Rebo dibayar gitu. Setelah Rebo dibayar, kebetulan saya mikir saya mau ikut siapa gitu. Akhirnya ikut Habib Idrus. Ya udah, kalau gini nanti besok saya akan ke tempat Habib Idrus, kalau memang jodoh berarti ya ketemu, kalau belum jodoh ya nanti cara yang lain gitu. Berarti ikut Depak gitu. Ternyata saya itu ke Habib Idrus, ternyata Habib Idrus harusnya jam 11 sudah berangkat Surabaya. Nah, saya saat itu ketemu, ternyata dia diundur gitu. Berarti ada hikmahnya ya. Iya. Jadi setelah sudah saya bayar itu tadi, semua dijual untuk memenuhi, terus saya ikut Habib Idrus. Alhamdulillah, masih keburu berarti masih ya. keburu ya. Jadi itu hari Rebo, Habib Idrus hari Kamis gitu. Jadi kan terakhir hari Senin. Kalau Senin nggak bisa ngelasi berarti tahun berikutnya gitu. Mudah-mudahan itu akan diganti itu sama Allah. Ya saya yakin, karena memang kalau untuk haji, urusan haji itu insya Allah akan diganti gitu. Berarti pada tahun itu juga 2002 itu Pak Haji berangkat tuh ya? Iya. Nah tentu Pak Haji punya pengalaman spiritual ataupun kesan ketika haji bersama tahun 2002 itu, apa yang paling berkesan ketika di sana Pak? Yang pertama, karena saya yakin kalau untuk uang untuk haji itu akan diganti oleh Allah. Dan saat itu saya mohon kepada Allah, ya Allah, alangkah indahnya kalau saya bisa tawaf bersama keluarga saya, nanti bareng-bareng di sini. Akhirnya 10 tahun kemudian bisa umroh bersama. Waktu itu sudah daftar haji kedua, karena orang tua karena belum haji, berarti saya kewajiban saya untuk menghajikan juga. Dan juga istri saya kan belum, jadi saya wajib mendampingi istri saya gitu. Nah berarti nih Pak Haji akan berangkat lagi haji yang kedua ya Pak Haji ya? Iya. Alhamdulillah. Bisa diceritain Pak Haji untuk haji yang keduanya nih karena dorongan apa gitu Pak Haji? Ya, haji yang kedua, yang pertama karena memang harus mengantarkan istri saya. Yang kedua bareng-bareng dengan Pak Pras itu dulu memang ingin kalau haji bareng-bareng dengan Kiai Zain Rofiq. Jadi daftar bareng-bareng supaya bisa ngumpul, nanti Zain Rofiq yang sebagai pembimbing gitu saat itu. Kalau nggak salah berarti Kiai Zain Rofiq berangkat duluan ya? Iya, setelah saya berangkat yang pertama itu, saya doakan semua rombongan itu bisa berangkat semua gitu. Ya habis itu setelah
pertama kali berikutnya umroh ke Jarnopek, habis itu setelah umroh Dia berangkat dia haji ya. berangkat haji. Makanya itu dengan yakinnya saya bahwa kalau haji itu akan diganti oleh Allah sebenarnya. Itu seperti itu. Alhamdulillah. Nah yang kedua tadi kan pertama, Ah, yang kedua bahwa saat haji itu kebetulan saya masih rombongan bujangan-bujangan dengan kayak Haji Sahroni yang yang Bina sini Juman, ya, ya. Parung Bingung ya. Ya, saat itu ada bapak-bapak yang tadinya di sini sehat, istrinya yang sakit, tapi setelah di sana istri yang sehat, bapaknya sakit. Balik malah ya. Ya, itulah kekuasaan Allah. Akibatnya bapak itu tidak bisa membawa barang-barangnya, termasuk orang yang bopong dia kanan kiri. Orangnya gede gitu. Oh. Dari situlah, setelah dari situ, karena saya itu ada sebenarnya 14 orang, tapi yang saat itu membantu ada 9 orang. Jadi membawa barang itu adalah estafet. Jadi pertama nungguin di ujung, nanti taruh kedua, satu naruh nungguin, yang ketiga naruh lagi nungguin, keempat nungguin sampai ke tempat penginapan gitu saat dari Musdalifah ke Mina. Nah saat itu karena saya estafet, otomatis barang saya taruh pertama, yang kedua naruh kedua, ketiga gitu. Nah disitulah di sini saya sudah nolong orang itu, ternyata ada yang tidak terima. Jadi saya rombongan saya itu dimarahin. Kenapa barang taruh di sini? Padahal saya estafet supaya bisa ngangkut barang itu, ya karena jaraknya cukup kira-kira 2 kilo gitu. Jadi kira-kira jarak 500 meter, estafet dulu satu, nungguin di ujung, nungguin di kedua, nungguin ketiga, nungguin keempat, begitu. Nah saat tidak terima itulah saya rasakan, Masya Allah, astagfirullah ya Allah, ini sudah ditolong tapi tidak terima, apa ya hikmah ini ya Allah. Ternyata ada di hikmah itu, jadi menolong itu bukan sekedar sunnah, itu wajib. Kenapa wajib? Karena yang diberikan mampu untuk menolong itu ya Allah berikan kemampuan untuk menolong. Jadi manusia itu kalau nggak diberikan kemampuan untuk menolong, dia harus ditolong. Jadi bukan sekedar sunnah gitu. Karena yang memberi kekuasaan bisa menolong mampu ya Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Di situ. Jadi hikmah yang kedua itu. Ada lagi? Nah ya kalau yang haji yang sekarang ini, di samping saya untuk mendamping istri, juga untuk membadalkan orang tua saya. Oh bapak ya. Ya. Karena saya merasakan sekali, walaupun mungkin ketemunya sebentar, tapi nasihat-nasihat yang saat itu tuh berasa sekali gitu. Nah disitulah timbulnya perasaan orang tua, di samping ikut anak yatim tadi itu yang sangat mempengaruhi bahwa punya orang tua itu harusnya bersyukur sekali kalau masih ada tuh. Kan jangan sia-siakan orang tua itu diantaranya. Karena betapa sulitnya orang-orang yang sudah kehilangan orang tua. Namun dari pengalaman itu bahwa yang paling berat kehilangan orang tua itu bukan karena orang tua, tapi kehilangan tidak punya ilmu, itu yang paling berat sebetulnya. Makanya dari situlah motivasi untuk menuntut ilmu, walaupun sudah kerja tetap aja gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ya Pak Haji. Ada lagi Pak Haji? Ya intinya hidup ini harus digunakan untuk ibadah dan bekerja juga ibadah gitu. Jadi apapun yang dikerjakan ya supaya bernilai ibadah, untuk mencari ridho Allah SWT. Saja Pak Haji, barangkali ya saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, ya mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan kami, dan mohon doa restu kami akan mudah-mudahan bisa berangkat haji bersama dengan rombongan Pak Prastiono. Alhamdulillah, ini sangat menarik apa yang tadi telah diceritakan dari awal beliau lahir sampai pendidikan, sampai kerja, dan sampai melaksanakan.
rukun Islam yang kelima, ibadah haji yang pertama. Begitu semangatnya Pak Haji Kusno ini sampai dia benar-benar ingin balik lagi mengajak istri dan ingin membadalkan orang tuanya ya Pak Haji Kusno. Mudah-mudahan haji yang akan berangkat ini Pak Haji Kusno membadalkan orang tuanya dan istrinya akan mendapatkan kemudahan dari Allah, dilancarkan, disehatkan badannya dan meraih haji yang mabrur. Terakhir Pak Haji Kusno, Ya. tentunya kita sebagai seorang anak, kita punya ayah. Tadi kalau itu disebutkan binnya Hatmo Taruno ya. Pak Haji Kusno masih ingat ayahnya ayah atau kakek namanya siapa? Iya. Kakek siapa namanya? Kasan Rejo. Kasan Rejo. Iya. Kasan Rejo Terus bin Kasan Ngabdi. bin Kasan Ngabdi. Nah, berarti ayahnya kakek ya. Kasan Ngabdi ya. Masih ingat di atasnya ayahnya kakek? Kalau yang di atasnya kakek itu saya nggak ingat, tapi di atasnya lagi ada di atas lagi terus yang kakaknya itu. Berarti loncat ya? Ya, Abdul Hamid bin Abdul Rahim. Abdullah Hamid bin Abdul Rahim. Masih ingat di atasnya lagi? Nah itu ya kita yang ada cerita orang saya belum ini. Ini berarti Pak Haji Kusno ini udah masih ingat di atas orang tua tingkat kelima nih kalau saya hitung. Nah alhamdulillah masih banyak kita diantara termasuk saya sendiri. Saya hanya ingat orang tua di atas orang tua, kakek di atas kakek, ada lagi ayahnya kakek, sampai saya hanya kenal yang keempat, yaitu saya orang tuanya Sanwani bin Abdul Wahab, terus bin Muhammad bin Sayin. Setelah itu nggak ingat lagi karena memang itulah dari dulu harusnya kita minta dikasih tahu tuh sama orang tua siapa saja. Orang tua-tua yang tahu sejarah. Ternyata ini sangat perlu. Mudah-mudahan nanti ini juga informasi buat anaknya juga nih Pak Haji Kusno. Anak cucu nanti akan lihat, oh ayah kakek dulu juga sudah ceritakan masalah ini. Terima kasih banyak Pak Haji Kusno tadi setelah menguraikan begitu jelas, dan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi atas kehadirannya di Masjid At-Taubah ini untuk mengisi menceritakan tentang riwayatnya, saya mohon maaf sampai merepotkan Pak Haji. Dan sekali lagi kita akhiri dengan baca kafaratul majlis pada pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Kusno.